Oke, jadi selamat, siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, semuanya tergantung kalian nontonnya kapan ya. Jadi ini aku buatkan record ulang mengenai tutor kita kemarin ya, karena aku rasa tutor kemarin itu memang kurang efektif. Jadi, aku buatkan ulang supaya kalian tidak terlalu lama dalam menonton replaynya ya. Oke, jadi sini kita bakal membahas UAS tahun 2020-2021, langsung aja kita masuk soal yang pertama. Nah, berikut ini yang bukan merupakan gelombang elektromagnetik adalah A. Gelombang radio, B. Ultraviolet, C. Gelombang WiFi, D. Radiasi gamma, dan E. Radiasi beta. Oke, jadi sebelum kita masuk ke jawabannya, mungkin kita coba bahas dulu. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Dan gelombang elektromagnetik itu kan gelombang gelombang yang tidak memerlukan medium ya, tidak medium. Nah, jadi contohnya itu seperti apa sih? Contohnya yang kemarin itu aku menyatakan kayak misalkan suara. Suara itu kan, memerlukan medium ya, dalam perambatannya, dia memerlukan medium udara. Nah, sedangkan cahaya, cahaya itu kan nggak memerlukan gelombang elektromagnet, nggak memerlukan media. Jadi, dia itu tidak pakai medium. Jadi suara itu bukan gelombang elektromagnetik, sedangkan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, tapi coba kita bahas lebih dalam ya, kayak apa sih sebenarnya gelombang elektromagnetik itu? Nah, seperti namanya ya sebenarnya. Jadi gelombang elektromagnetik itu kan merupakan gelombang sinusoidal dan gelombang transversal ya. Jadi dia itu bergeraknya itu merambat seperti ya, gelombang pada umumnya. Nah, gelombang elektromagnetik itu kan terdiri dari kapal elektro sama magnet ya. Jadi memang dia itu terdiri dari gelombang listrik dan juga gelombang magnetik gitu. Dan ya seperti yang sudah kita tahu kalau misalkan apa namanya arah rambatnya itu kan apa ya istilahnya itu saling tegak lurus ya. Misalkan ini ada sumbu lab, sumbu X, sumbu Y. Jadi misalkan aku gambarkan dulu ini kan gelombang listrik ya. Gelombang listrik itu uh, tegak lurus dengan sumbu Y. Sedangkan gelombang magnetik itu yang ya gitu ya. Ke arah Y, ke arah Z. Nah, seperti itu. Dapat gambaran. Ya gitu lah ya. Nah, terus kita juga bisa apa ya? Kita juga bakal tinjau nih kayak apa aja sih ciri-ciri dari gelombang magnet, gelombang gelombang elektromagnetik itu. Ciri-ciri. Nah, jadi yang pertama itu kan tadi jelas ya tidak punya medium, tidak perlu medium. Kedua itu ya ini transversal. Dan ketiga itu gelombang elektromagnetik itu juga memiliki sifat-sifat ya. Ya. Kita ambil contoh aja salah satu gelombang elektromagnetik yaitu cahaya. Nah, cahaya itu kan punya sifat-sifat ya kayak dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan lain-lain. Nah, oke, setelah kita bahas sedikit mengenai gelombang elektromagnetik, sekarang coba kita bahas jawabannya ya. Kayak di sini ada gelombang radio. Nah, gelombang radio ini kan termasuk gelombang elektromagnetik ya. Nah, terus kalau ultraviolet juga termasuk, gelombang WiFi juga termasuk, radiasi gamma juga termasuk. Nah, radiasi beta ini yang bukan ya, karena ini lebih seperti
partikel massa, partikel bermassa atau partikel bermuatan ya. Ya udah intinya itulah. Intinya radiasi beta ini lebih seperti itu. Seperti itu. Oke, ya clear ya buat nomor 1. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan langsung tanya jadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke nomor 2 nih. Nomor 2 ini masih bersinggungan ya mengenai gelombang elektromagnetik. Jadi seperti yang udah aku tuliskan di ciri-ciri tadi. Berikut ini yang merupakan sifat gelombang elektromagnetik adalah, nah ini gampang ya, merupakan gelombang transversal. Ini udah tadi udah aku tuliskan. Terus dapat merambat dalam ruang hampa, benar ya, tidak memerlukan medium. Terus C, laju perambatan bergantung pada sifat listrik dan magnet medium yang dilaluinya. Ini juga benar. Nah, terus dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, diferensi, dan interferensi ya ini. Ya ini sifat yang dapat dipantulkan di biasa. So, jadi jawabannya adalah semua jawaban benar. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi di sini diketahui energi gelombang elektromagnetik 29,8 kali 10 minus 27 joule, hitungan panjang gelombang elektromagnetik tersebut ya. Oke, jadi supaya enak dibiasakan aja kalau misalkan ada soal hitungan kita tulis ini diketahuinya apa. Ya, jadi diketahui di sini ada energinya itu ada 29,8 kali 10 minus 27 joule. Lalu ada juga kita itu konstan Planck ya, konstan Planck itu H 6,6 kali 10 pangkat minus 30. Dan yang ditanya adalah yang ditanya itu adalah panjang gelombang ya, panjang gelombang elektromagnetik tersebut di lambda. Jadi langsung aja yang kita tahu di sini ada bahwa E itu sama dengan HC per lambda. Nah, terus karena yang ditanyain lambda, jadi langsung aja kita tukar lambda itu sama dengan HC per E. Nah, langsung aja kita masukin detiknya. Kita udah tahu hanya berapa, 6,6 kali 10 pangkat minus 24 dikali C. C itu kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per E, yaitu 29,8 kali 10 pangkat minus 20. Hasilnya adalah 6,64 meter yang C. Ini ya guys. Oke, cukup bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut buat yang nomor 4 ya. Oke, sini soalnya adalah yang merupakan sifat cahaya adalah, ini cukup gampang ya, jadi langsung aja kita masuk ke jawabannya. Ini B, cahaya merambat lurus. Nah, ini benar ya, ini udah kita pelajarin sejak SMP dulu, atau malah SD kita udah pelajarin. Terus cahaya dapat menembus benda bening, bisa ya. Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, mungkin konsep yang baru itu adalah ada cahaya adalah partikel dan cahaya adalah gelombang. Nah, ini keduanya juga benar berdasarkan temuan dualisme gelombang. Dualisme cahaya. Jadi cahaya itu bisa merupakan partikel, cahaya itu juga bisa merupakan gelombang. Jadi dari nomor 4 ini jawabannya adalah semua jawaban benar. Oke, next langsung lanjut aja ke nomor 5. Ada jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat dan sinar datang lebih besar dari sudut kritis, maka ini soal konsep lagi ya. Jadi kalau misalkan ada sinar datang dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat dan sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis, itu langsung aja jawabannya adalah semua sinar datang akan dipantulkan.
Terus sekarang coba kita breakdown jawaban yang lain satu-satu ya, kayak coba kita breakdown yang A. Yang A itu sinar bias akan mendekati garis normal terjadi saat sinar datang dari medium yang kurang rapat. Jadi dari yang kurang rapat ke lebih rapat. Nah, untuk yang B ini sebaliknya. Jadi dia dari yang lebih rapat. Jadi sinar datang dari medium yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Ini bisa dijelaskan dengan hukum Snellius ya. Jadi misalkan aku punya sebuah permukaan, nah ini batas medium, jadi ini N1, ini N2. Ini medium 1, ini medium 2. Itu terus kita punya garis normal. Garis normal itu garis yang apa? Yang tegak lurus dengan medium. Nah, sinar bias akan mendekati garis normal itu maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ada sinar bias ke sini, dia tuh mendekati garis normal. Jadi dia terbias uh, mendekati garis normal. Sedangkan kalau menjauhi garis normal itu seperti ini. Jadi makin jauh dari seperti itu. Nah, untuk yang jawaban D, sinar datang merambat di sepanjang bidang batas, itu ya tidak terjadi pembiasan. Soalnya ya dia kayak cahaya itu kayak ya udah lewat gini. Hanya dia berada di sepanjang bidang batas sejajar bidang batas itu kan berarti dia tidak mengalami pembiasan gitu. Jadi dia tidak terjadi pembiasan. Nah, sedangkan sinar merambat lurus, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu ketika sinar datang tegak lurus dengan bidang pembiasan atau sejajar atau sejajar garis normal. Maksudnya gimana tuh Bang? Jadi misal ada sinar nih datang, tapi dia datangnya itu lurus kiri set. Nah, otomatis kan tidak ada pembiasan nih menurut hukum Snellius. Ya, gitu lah. Ya itu. Nah, terus kemungkinan kedua, karena kenapa sinarnya merambat lurus itu karena memang tidak ada perbedaan indeks bias. Perbedaan indeks bias antara N1 dan N2-nya. Jadi misal sama-sama memiliki indeks bias, makanya indeks biasnya sama, jadi ketika ada cahaya datang, ya udah lurus aja gitu, ada pembiasan seperti itu. Oke, buat nomor 5, aku rasa clear ya. Kita coba lanjut ke nomor. Oke, kita lanjut buat nomor 6. Oke, jadi soalnya jika indeks bias air adalah 1,33 dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, berapa kecepatan cahaya di air? Ya, jadi di sini kita tahu N air itu, atau indeks bias airnya itu 1,33 dan kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, langsung aja kita pakai rumus indeks bias medium itu kan salah satu rumusnya kan yang ini ya, N sama dengan C per P. P itu apa ya? Kecepatan di indeks bias ini gitu. Jadi kecepatan di N. Kalau dalam kasus ini ya air. Gitu. Langsung aja. Nah, tapi kan kita yang mau dicari adalah V ya. Jadi tinggal kita tukar aja V sama dengan C per N. So, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 1,33
Jawabannya adalah 2,26 kali 10 8 meter per second. Oke, jadi jawabannya adalah C. Gampang ya? So, next. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini sinar merambat melewati medium yang indeks biasnya 1,33, yang panjang mediumnya 1 m. Panjang lintasan optis sinar berapa? Nah, sekarang kita tulis dulu kalau indeksnya itu 1,33. Panjang mediumnya itu mediumnya itu 1 meter. Nah, ini cukup gampang ya. Lintasan optis itu punya rumus dan tinggal indeks bias mediumnya dikali panjang mediumnya. Nah, ini 1,33 dikali 1 meter. Jadi 1,33 langsung dapat jawabannya A. Begitu gampang ya. Seterusnya mungkin perlu diingat-ingat juga nih. Ya guys, oke, sekarang coba kita next ke nomor 8. Nomor 8, sebuah benda diletakkan di muka lensa cembung yang berjarak titik api 12 cm. Jika bayangan yang terbentuk bersifat tegak diperbesar 3 kali, maka benda terletak di muka lensa pada jarak. Nah, ini soal yang lumayan gampang ya. Kita pernah belajar ini juga waktu di SMP. Coba kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Jadi sini lensa cembung yang berjarak titik api itu 12 cm. Titik api itu adalah titik fokus ya. Biasanya kita mengenal titik fokus. Titik fokusnya itu adalah 12 cm. Terus bayangan yang terbentuk bersifat tegak diperbesar 3 kali. Nah, itu diperbesar 3 kali. Jadi perbesarnya 3. Nah, terus yang ditanyakan itu adalah benda terletak di muka lensa pada jarak. Jadi benda aslinya itu dari lensa itu berjarak berapa, atau kita biasa tulis S0, SO, atau S0. Ini yang ditanyakan. Oh ya, kita juga tahu bahwasanya bayangan yang terbentuk itu bersifat tegak. Nah, ini yang lumayan tricky ya teman-teman. Jadi bayangannya itu sifatnya tegak. Nah, tegak ini punya pasangan yaitu maya. Jadi kalau misalkan bayangannya tegak itu pasti maya. Kalau bayangannya maya pasti tegak. Kalau bayangannya terbalik itu pasti nyata gitu ya. Nah, dan misalkan tegak dan maya itu kan berarti dia itu memiliki jarak bayangan yang minus karena dia maya ya. Jadi bayangannya itu terletak di belakang cermin. Begitu. Nah, jadi langsung aja kita kerjakan. Yang pertama-tama kita cari itu jadi soal ini tuh biasanya kita kerjakan dengan rumus yang super F. Super F itu sama dengan sebar SI ya. Jadi biasa kita kerjakan dengan rumus super F. Super F itu rumusnya kesamaannya super SI plus super S0 SO. Nah, cuma di sini kan kita belum tahu nih, kan S0-nya yang dicari. S0-nya yang dicari. Nah, SI-nya aja kita juga belum tahu gitu berapa. Nah, pertama-tama kita coba cari SI-nya dulu dengan
persamaan perbesaran ya. Jadi perbesaran ini kan kita tahu nih ada 3, diketahui perbesarannya itu 3, berarti kan kita pakai persamaan perbesaran itu M sama dengan SI per S0, mutlak SI per S0. Jadi karena kita tahu perbesarannya 3, S0. Jadi SI-nya bisa kita ketahui bahwa besarannya itu adalah 3. Nah, terus kita lanjutkan yang ini, tarik sini. Di 1 F, atau langsung aja kita masukin F-nya itu 12. Itu sama dengan 1 SI, SI-nya itu besarnya ini 3S0 ditambah 1 S. Itu sama dengan 1 plus 3 S0 Oh ya, sorry, salah. Nah, jadi kita masukkan ini ya, 1 F sama dengan 1 SI plus 1 S0 itu jadi seperti ini. Nah, cuman kan kita ketahui nih, nah ini yang lumayan tricky ya. Jadi bayangnya itu kan bersifat tegak, maya. Jadi SI-nya itu minus. Jadi kita tulis di sini bahwasanya SI-nya itu minus. Nah, langsung lanjut kita kerjakan. 12 itu sama dengan min 1 plus 2 plus 3 maksudnya. 2, 3, S0. Ini bisa dicoret, ini 4, ini 1. Jadi jawabannya ini dipindah ke sini. Jadi F0 itu sama dengan 8. Satuannya apa? Tadi pakai satuan sentimeter ya, sampai pakai satuan sentimeter. Jadi 8 sentimeter. Seperti itu. Jawabannya yang B. Oke? Udah dipahami ya? Ada yang ditanyakan nanti ditanyakan sedikit langsung lewat grup. Oke, kita lanjut buat nomor 9. Oke, jika jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa positif bernilai negatif, maka hal itu menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah. Oke, di sini sebenarnya gampang ya. Kan tadi aku juga udah menjelaskan soal yang ini nih, yang aku stabilo deh. Ada bayangan hal yang tegak itu pasangannya maya dan bernilai negatif. Nah, di soal nomor 9 itu ada kata kunci bernilai negatif. Nah, jadi gampang aja. Jadi ya udah langsung aja jawabannya itu yang A ya. Misalnya itu tadi maya itu pasangannya sama tegak dan nilainya negatif buat di lensa positif. Itu. Aku rasa ini cukup gampang ya, jadi bisa langsung kita lewati ke nomor 10. Nah, kocak. Aduh. Oke guys, jadi ternyata ini tadi barusan share screen-nya error, jadi aku ulang lagi ya buat nomor 10. Gimana nih cara ngulangnya? Oke, aku hapus ini. Oke, nomor 10. Benda ditempatkan 10 cm di depan lensa negatif yang mempunyai panjang fokus minus 20 cm. Bayangan yang dibentuk akan, nah, kita langsung tulis saja apa yang diketahui ya. Di titik fokusnya itu 20 cm. Terus benda ditempatkan 10 cm di depan lensa negatif. Nah, itu atau jarak benda ya. Jarak bendanya apa? Atau jarak bendanya itu 20 cm. Langsung aja kita pakai rumus yang tadi ya, 1 F itu sama dengan 1 S0 tambah
per SI. So, masukin minus 20 sama dengan 10 tambah 10, karena kita yang dicari per SI, kita langsung tukar luasnya jadi minus per 20 dikurangi per 10. Begini betul? Oh, jawabannya jadi minus 3 per 20. Terus SI-nya kita tukar jadi minus 20 per 3. Atau sama aja kayak minus 6,666 sekian. Oke. Nah, dari jawaban ini kita tahu ya. Kita tahu kayak pertama jarak bayangannya itu memiliki nilai minus. Nilai minus seperti yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya itu maya. Dan pasangannya maya selalu oke. Gitu. Jadi buat jawaban A, B, C, ini maya terbalik. Itu udah kita eliminasi. Nah, sekarang tinggal diperbesar atau diperkecil. Nah, tambahan, jadi perbandingan jarak bayangan itu sama dengan perbandingan perbesarannya. Ya, jadi misal jarak bayangannya itu lebih jauh daripada jarak bendanya, itu otomatis ukuran bayangannya itu juga lebih besar. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat dari sini, S0-nya itu kan 10 cm ya. 10 cm. Nah, terus bayangannya itu jaraknya 6,666. Nah, SI-nya itu 6,666. Lebih besar mana? Lebih besar SO. Nah, berarti jatuhnya ini apa? Kalau misalkan ukuran bendanya lebih besar daripada bayangannya, ya diperkecil kan? Berarti jawabannya diperkecil. Diperkecil. Jawabannya yang E. Seperti itu. Udah ya? Nah, oke, kita next ke nomor 11. Nomor 11 ya. Nah, suatu lensa positif dapat digunakan sebagai loop atau kaca pembesar jika benda diletakkan di. Nah, ini soal yang lumayan menarik ya. Ini ya menarik aja. Nah, pertama-tama kita coba buat menganalisa dimensi atau ruang dalam ini ya, dalam perlensaan. Jadi ini katakanlah ini lensanya ya, ini lensa positif. Terus kan biasanya kita itu punya titik F sama titik M ya. Titik F, titik fokus atau titik M yang bernilai 2F. Sama lah, sini kita juga kasih. Nah, biasanya kan kita dari zaman sekolah dulu juga udah sering ya pakai seperti ini. Dan kita bagi ke beberapa ruang. Nah, ini ruang 1, depan antara titik fokus dan lensa itu titik 1, F sampai M itu ruang 2. Biasanya nulisnya bukan pakai angka gini sih. Biasanya pakai angka Romawi. 1, 2, 3. Nah, terus di belakang cermin ini baru. Sorry. Nah, sama di sini juga kayak ini 1, 2, 4 itu buat semuanya segini itu 4. Ini juga segini itu. Nah, ruang ini tuh gimana ya? Ini pokoknya yang di ruang 1, 2, 3 ini adalah ruang depan ya. Ruang depan. Ini ruang yang di belakang. Atau maksudnya
kalau misalkan kita lihat dari sini, ini mata kita misalnya, mata kita dari sini. Nah, ini berarti kan dia di depan lensa. Itu pakai apa, pokoknya itu ruang yang ada di depan lensa itu selalu 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ini yang di bawah garis merah, ini berarti kalau misalkan mata kita dari sini. Gitu ya. Ngerti lah ya? Oke. Nah, itu kan. Nah, terus kita menggunakan, kalau aku zaman sekolah dulu itu suka menggunakan eh, aturan 5. Itu aturan 5 nggak tahu sih itu namanya apa, cuman aku buat-buat sendiri. Jadi, ruang bayangan, eh, ruang benda ditambah ruang bayangan itu nilainya 5. Maksudnya gimana sih itu? Maksudnya itu seperti ini. Jadi misal kita punya benda nih di ruangan 2. Set. Nah, kan ruangan bendanya itu 2. Set. Tambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Berarti ruang bayangannya di mana? Oh, ruang bayangannya di 3. Di 3. Ya, gitu lah ya. Biasanya gitu. Ya, gitu lah. Itu contohnya ya. Nah, terus dalam kasus ini, aku coba jelasin lebih lanjut ya. Dalam rules ini atau aturan 5 atau ya cara 5 ini, itu ketika ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, maka ini diperbesar. Ya, ya. Jadi kayak, oh bayangannya lebih besar daripada ruangan benda, berarti diperbesar. Nah, begitu juga kalau sebaliknya, berarti diperkecil. Gitu. Nah, terus yang punya sifat uh, maya itu cuma ruangan 4. Jadi karena ini kan gimana ya? Ya gitulah, pokoknya ruangan 4 itu yang punya sifat maya. Jadi 4 ini memang maya. Dan pasangannya maya itu kan tegak. Nah, 1, 2, 3 lah. Sama ini 2, 3 itu tegak berbalik. Begitu. Nah, kita coba sekarang fokus ke soal. Jadi suatu lensa positif dapat digunakan sebagai loop atau kaca pembesar. Sifat kaca pembesar itu gimana sih? Sifat kaca pembesar itu kan uh, yang jelas diperbesar ya, diperbesar. Dan juga apa namanya, sifat bayangan itu maya dan tegak. Ya, soalnya kan kalian enggak, coba kalian bayangin lihat kaca pembesar kan bayangannya enggak kebalik-balik, itu berarti dia itu tegak dan maya, dan pasangannya tegak itu maya. Jadi dan yang punya sifat maya dan tegak ini cuman bayangan 4. Nah, berarti berdasarkan rules ini, ruang benda plus ruang bayangan sama dengan 5. Supaya ruang bayangannya di 4, jadi kan kayak ruang benda tambah 4 itu sama dengan 5. Itu berarti ruang bendanya adalah, ya betul, ruang 1. Gitu. Gitu guys. Nah, dan sebagai pembuktian juga bahwasannya kan ini ya, ruang bayangan itu lebih besar dari ruang benda, maka itu diperbesar. Coba kita bandingin. Ruangan bayangannya itu kan 4. Ruangan bendanya itu 1. Lebih besar mana? Lebih besar ruang bayangannya. Berarti tidak besar. Cocok dengan sifat yang kita butuhkan buat loop. Oke. Berarti karena jawabannya ruang satu itu terletak di antara titik fokus dan juga antara titik fokus dan lensa. Berarti jawabannya adalah yang D. Begitu. Semoga cara ini bisa dipahami ya, soalnya lumayan enak kalau misalkan ya mengerti konsep ini.
Nah, ini lebih ke cara gampang. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung chat. Jadi next nomor 12. Nomor 12, jika percobaan interferensi celah tunggal ion yang awalnya dilakukan di medium udara dengan cahaya merah, kemudian dilakukan di dalam air. Apa yang terjadi dengan pola interferensi yang tertangkap di layar? Oke, pertama-tama sini diketahui ada medium udara. Medium udara itu lebih kecil daripada medium di air. Ini ya ya udah jelas lah, maksudnya medium udara itu lebih kecil daripada medium di air. Nah terus eh, jika percobaan interferensi celah tunggal ion yang awalnya dilakukan di medium udara dengan cahaya merah kemudian dilakukan di dalam air, apa yang terjadi dengan pola interferensi yang tertangkap layar? Oke. Kita menggunakan persamaan eh, DY per L itu sama dengan L lambda. Oke. Nah, dari sini kita tahu, oh ya, Y ini adalah itu apa ya? Nyebutnya apa ya? Hmm, jarak ya, jadi Y ini tuh jarak pola gelap terangnya. Kayak gitu. Nah, dari persamaan ini kita tahu kalau Y itu berbanding lurus dengan lambda, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu lambda itu eh, berbanding terbalik dengan medium. Medium. Jadi eh, eh, coba kita jadi karena lambda itu berbeda dengan medium, jadi muncullah kayak persamaan. Misalkan lambda 1 per lambda 2 itu ya katakanlah ini lambda air, lambda air, dan ini lambda udara. Nah, dari udara ke air. Katakanlah ini lambda udara per lambda air. Ini sama dengan, karena ini berbanding terbalik, jadi dia N air, medium air, medium udara. Ya. Lalu kita dapat kalau lambda udaranya itu adalah lambda air per lambda udara dikali lambda air. Bingung tuh. Atau bisa juga kita balik kayak lambda air itu sama dengan lambda udara dikali lambda udara, medium udara, medium air. Nah, karena medium udara itu lebih kecil daripada medium air, jadi katakanlah langsung aja coba kita kasih nilai ya kayak medium udara katakanlah 1, medium airnya itu 2. Jadi sini kayak medium apa? Lambda air kan berarti setengah lambda udara. Nah, itu kan berarti dia itu apa ya? Diperkecil gitu. Lambdanya itu diperkecil. Lambda. Lambdanya itu lambda diperkecil. Ya kan? Nah, karena Y-nya ini berbanding lurus dengan lambda, ya ini. Berarti kan jarak pola gelap terangnya itu juga diperkecil. Nah, karena jarak pola gelap terangnya diperkecil, maka ya berarti dia itu lebih berdekatan ya. Jadi jawaban itu adalah lebih berdekatan. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Next, 13.
Nomor 13 ya, dalam sebuah percobaan celah gandayong, celah yang digunakan memiliki jarak 0,5 mm satu sama lain dan panjang gelombang yang digunakan 600 nanometer. Jika jarak antar pola terang yang terbentuk di layar diminta sebesar 1 mm, berapa jauh layar harus diletakkan relatif. Oke, jadi ini sama ya kayak menggunakan persamaan tadi, yaitu D, Y, atau L, itu sama dengan lambda. Nah, eh, celah yang digunakan itu memiliki 0,55. Nah, ini celah yang digunakan, jarak celah itu adalah D, 0,5 ya. Terus panjang gelombangnya itu lambda, 600 meter. Terus jarak antar pola terang itu Y-nya itu 1 mm. Coba kita apa ya? Sama jadikan kesatuan meter pangkat minus 3 ya. Terus 600 itu berarti 600 kali 10 pangkat minus 9 meter. 1 kali 10 pangkat minus 3. Langsung aja kita coba bacakan. Jadi, itu langsung aja kita masukin ya. 0,5. Oh ya, BTW ini yang dicari ini ya. Berapa jauh layar harus diletakkan relatif terhadap celah itu berarti L yang ditanyakan. Oke, lanjut. D itu 0,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dikali Y itu adalah 10 pangkat minus 3 per L dengan 600 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini bisa gini ya. 0,5 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 per 600 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini bentar. Ya, hasilnya adalah 0,8 meter ya. Yang mana berarti ini adalah 83 cm. Contohnya adalah D. Begitu. Dan next kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14, kombinasi fenomena optik yang menyebabkan pola warna-warni yang terlihat pada jalanan yang basah dalam lapisan minyak. Itu ini gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah E, mantulan interferensi. Coba kita bahas sedikit ya. Jadi misalkan kita punya jalanan yang dilapisi minyak gitu ya. Berlapis minyak. Minyak. Minyak di jalanan. Nah, terus ketika ada cahaya yang masuk, cahaya masuk, ini kan jalanan ini kan akan memantulkan cahaya itu ya, dan terus banyak pantulan-pantulan ini, terus nanti terjadi interferensi yang menyebabkan pita-pita warnanya itu jadi terlihat di ya polanya jadi warna-warni gitu. Nah, kan udah aku juga bingung. Oke, nomor 15. Nah, pada percobaan difraksi celah tunggal, apa yang terjadi pada lebar terang pusat yang tertangkap layar sebelah lebar celahnya diperkecil setengah dari sebelah. Nah, ini sama dengan soal tadi ya. Jadi D per L, dengan N.
Terus, jadi kan di sini apa yang terjadi pada lebar terang pusat yang tertangkap layar jika lebar terang pusat itu Y, lebar terang pusat itu adalah Y, terus jika lebar celahnya diperkecil setengah, berarti ini D. Nah, berarti kan yang divariasikan itu D1 itu diperkecil setengah dari semula. Berarti lebar celahnya diperkecil setengah dari semula. Oke, berarti D1 itu setengahnya ya gitu lah. Jadi D2 itu 2D1. Ya, gitu lah ya. Nah, seperti ini. Dan dari persamaan ini kan kita tahu ya, hubungan D dan Y itu kan berbanding terbalik. D berbanding terbalik dengan Y. Jadi kayak ya udah D1 jadi D1 per D2 sama dengan Y2 per D1. Itu kan? Nah, karena 2D, jadi D2 ini 2D1, kita langsung aja kita bagi sini. Jadi, yaudah, Y2 itu sama dengan 2Y1. Ini ya. Jadi, yang terjadi pada lebar terang pusatnya, ya lebar terang pusatnya bakal 2 kali semula atau jadi setengah. Lebar terang pusatnya menjadi setengah kali semula. Oke, seperti itu. Nomor 15. Oke, sorry guys, ternyata ada kesalahan ya. Jadi di sini kebalik aku tulisnya. Ini Y1 itu sama dengan 2Y. Ya, gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Eksperimen Michelson-Morley didesain untuk ini jawabannya itu adalah mengukur kecepatan bumi relatif terhadap meter. Nah, sebenarnya aku lumayan bingung mau menjelaskan apa lagi karena ya Michelson-Morley memang eksperimennya didesain untuk itu. Jadi ya udah ya, nomor 16 kita skip aja. Tapi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung ditanya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, sebuah roket bergerak mendekati bumi dengan kecepatan c/2. Jika kapten pesawat menembakkan laser ke depan, maka oke, jadi ini kita gambarkan aja. Misal kita punya roket, roket chicken, kayak roket biasa. Kan lihat roketnya, kayak gambar roket, ini roket. Nah, terus ada kapten di dalamnya, kapten. Beliau ini menembakkan laser ke depan. Sorry. Nah, terus katakanlah bumi itu. Gambar buminya ini ya, gambar Indonesia. Habis ya, kebetulan. Oke. Nah, jadi laser itu kan merupakan cahaya ya. Jadi dia itu bergerak dengan kecepatan c. Nah, roket itu bergerak dengan kecepatan c/2. Nah, ini gampang aja. Dengan menggunakan persamaan
relativitas biasa. Jadi kecepatan laser bagi pengamat bumi itu sama dengan uh, kecepatan laser dari pengamat roket ditambah kecepatan roket bagi pengamat bumi. Ya, jadi memang kan gampangannya ya kayak ini kan apa roket udah gerak cepet nih. Misal katakanlah gambaran gampangnya seperti ini. Misal kalian naik motor, naik motor, set 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 naik motor. Hmm. Dan motor kalian itu bergerak 20 km per jam. Nah, terus teman kalian yang di belakang itu melempar bola. Nah, kecepatan lemparannya itu sekitar katakanlah 10 km per jam. Nah, alamat aja. Nah, tapi karena dia itu melempar dengan 10 km per jam di atas. Enggak sih. Tapi karena dia itu walaupun lemparannya 10 km per jam, tapi karena dia itu melempar sambil bergerak di 20 km per jam, maka kan jadi kecepatan total bolanya itu kan jadi 30 km per jam. Ya karena dia memang sudah berada di apa ya, sudah ada di posisi yang bergerak 30 km. Jadi bagi pengamat yang diam, misalkan ada orang di pinggir jalan melihatin kalian berdua, nah itu kayak melihat bolanya itu kecepatannya 30 km per jam. Jadi sama seperti ini kayak, oh ini roketnya udah bergerak dengan kecepatan cahaya per 2, terus lasernya bergerak dengan kecepatan C, jadi tinggal ditambahin aja. Jadi C per 2 ditambah, kembali C ditambah C per 2. Udah deh, jawabannya adalah 3C per 2 bagi pengamat di bumi. Contohnya adalah E. Begitu guys, semoga bisa dipahami. Nah, next ke soal berikutnya. Oke, nomor 18 ya. Nah, jadi agar energi total menjadi 2 kali dari energi diamnya, maka kecepatan benda adalah. Oke, jadi kita tulis energi total itu sama dengan 2 energi diam. Atau kita tulis dulu deh sini deh, energi total itu kita samain ET. Energi diam itu N0. Ya. Nah, dengan 2 energi diam. Nah, kita tahu rumus energi itu adalah MC kuadrat. 1 minus P per C kuadrat. Itu sama dengan 2. Karena ini energi diam ya, jadi energi diam itu kan nggak punya kecepatan. Atau misalkan V-nya ini, misalkan V di sini 0, itu kan dikuadratin 0 kan, terus akar 1 ya 1. Jadi dia bisa ditulis langsung jadi MC kuadrat. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 kita coret. Terus kita jadi menemukan setengah dengan akar 1 min P per C kuadrat. Ini bisa kita kuadratkan jadi 1/4. Maksudnya ini kita kuadratkan ya. Kuadratkan. Jadi 1 minus P per C kuadrat. Lalu P per C kuadrat sama dengan 1 minus 1/4. P per C kuadrat 3/4. C per C itu adalah akar 3/4. Lalu jadi P-nya itu sama dengan akar 3/4 C. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke. Semoga bisa dimengerti ya. Next ke nomor 19.
Nomor 19, sebuah reaksi peluruhan inti Oke, nomor 19, sebuah reaksi peluruhan inti melepaskan energi sebesar 1,7 kali 10 pangkat 8 mega elektron volt. Ya, 1,7 kali 10 pangkat 8. Selama reaksi tersebut, besarnya massa yang hilang sebesar. Oke, jadi kita tuliskan dulu energinya itu sebesar 1,7 kali 10 pangkat 8 mega elektron volt. Nah, mega elektron volt itu kan 1,6 kali 10 pangkat minus 13 joule. Jadi kalau misalkan ini kita ubah ke joule itu sekitar 2,72 kali 10 pangkat minus 5 joule. Terus ini kan yang kita cari itu adalah di sini kan adalah massa yang hilang selama reaksi. Jadi ini langsung aja kita menggunakan rumus E sampai dengan N sekuadrat. Jadi untuk mencari N-nya kita E per sekuadrat. E-nya itu kita pakai yang joule, jadi 2,72 kali 10 pangkat plus 5 joule. Per sekuadratnya C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. 8. Tahu 2,72 kali 10 pangkat minus 5 joule. 9 kali 10 pangkat 16. Dan D buat massa yang hilang itu sekitar 3,02 kali 10 pangkat minus 22 kg. Seperti di jawabannya adalah yang E. Mantap. Nomor 20, energi kinetik maksimum dari fotoelektron meningkat seiring dengan meningkatnya. Ini mudah ya, jadi kita menggunakan persamaan E sama dengan H per E. Sini kan bukan V ya, apa sih? Aduh, aku biasanya nulisnya tetap F. Ini frekuensi. Ya. Nah, jadi dari persamaan ini aja udah kelihatan kalau ini kan perbandingannya jadi sebanding lurus dengan frekuensi. Jadi energi kinetik maksimum dari fotoelektron meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi karena berbanding lurus. Itu pada 20. Next, kita akan yang berikutnya. 22 ya. Oke. Isotop adalah, ini gampang ya. Jadi isotop itu adalah inti atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi kayak misal biasa kan kita mengenal kayak neutron, bilangan proton, terus sih. Jadi pakai AZ gitu kan sih. Jadi misalkan ini X, ini Y, ini Z, ini Z itu atomnya, X itu neutron, ini proton, kalau nggak salah. Nah terus isotop itu kan kayak misal apa ya, intinya memiliki jumlah neutron yang sama, jadi X-nya ini tuh sama gitu. Ini dua ini adalah isotop. Gampang ya? Gampang. Nah, terus selanjutnya nomor 23, jenis ikatan yang mengikat atom-atom pada benda pada kristal dengan sifat buram, getar, sangat keras, dan merupakan bahan isolator yang baik adalah, ini juga gampang ya. Jadi jenis ikatannya itu jenis ikatan kovalen. Lalu buat nomor 24, sebuah material dengan lebar
lebar celah energi 1,14 elektron volt pada suhu ruang dikenai cahaya tambah yang memiliki energi pada rentang 1,8 sampai 3,1 elektron volt. Maka meteran tersebut akan terlihat buram atau gelap karena ini juga bisa langsung kita jawab, energi foton yang diserap oleh energi material sehingga elektron bisa melompat ke pita energi yang lebih tinggi ya. Jadi penjelasan singkatnya itu kayak material dengan lebar celah 1,14 itu bisa menyerap itu untuk energi yang di atasnya. Jadi 1,8 sampai 3,1 elektron volt itu kan di atasnya 1,14. Nah, terus jadi ya terjadilah penyerapannya. Terus nanti bakal memunculkan, oh ya, jadi nanti bisa bisa terjadi pelepasan cahaya atau memunculkan pelepasan cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Makanya